Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di sana dijelaskan bahwa salah satu yang membuat manusia mudah terseret di dalam kemaksiatan, mudah melakukan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala adalah pandangan yang tidak proporsional, yang tidak seimbang terhadap kebaikan Allah dan azab Allah Ta'ala. Manusia sering melihat Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, Allah itu memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Pada waktu yang sama dia melupakan bahwa Allah itu juga mempunyai azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa azaban alim, azabal hariq, azabal syadid. Dia melupakan semua itu, lalu dia cuma berpegang bahwa Allah itu sangat pemurah, mudah mengampuni hambanya. Sehingga atas keterlenaan tersebut, pandangan yang tidak proporsional, yang tidak lurus, yang pincang, mengakibatkan ia mudah melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak disadari oleh hamba tersebut, bahwa sesungguhnya salah satu dosa besar adalah merasa aman daripada kemurkaan Allah ketika sedang melakukan kemaksiatan. Al-amnu min sukhtillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu melihat dengan cara yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cara pandangan yang adil, yang tidak pincang, yang seimbang. Melihat keampunan Allah, kemaafan Allah, juga kita melihat bahwa Allah itu mempunyai azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Allah juga mempunyai sifat sukhtun, beliau murka ketika seorang hamba terus melakukan kemaksiatan kepadanya. Pandangan ini agar kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang ketika melihat dosa sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal mu'mina yara dhanbahu kal jibali fawqahu yakhafu ay yaqa'u alayhi wal munafiq yara dhanbahu kadzubabi ala anfihi fayutirahu. Ciri seorang mukmin yang benar-benar adalah ketika dia melihat satu dosa yang sedang, yang telah ia lakukan, ia melihatnya bagaikan sebuah gunung yang berada di atas kepalanya, yang ia takut gunung tersebut jatuh atas kepalanya. Sedangkan seorang munafik ketika melihat sebuah kemaksiatan dosa yang sedang, yang telah dia lakukan, dia melihatnya bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, dengan mudah dia bisa meniupnya. Ini gambaran pandangan seorang mukmin dengan seorang munafik. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melihat secara proporsional terhadap azab dan terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Ad-Da'u wad-Dawa, beliau juga menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat 43 efek maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sebuah maksiat, kalau selama ini kita cuma menganggap bahwa maksiat itu dosa, dosa itu adalah berujung kepada neraka. Rupanya tidak sesederhana itu. Maksiat bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maksiat itu adalah menyebabkan hirmatur rizki, ditutupnya rizki yang halal kepada kita. Hirmatul ilmi, ditutupnya ilmu yang berfaedah kepada kita. Yuaddi ila sukhtillah, membawaki kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibra' min zimmatillah, Allah melepaskan diri daripada kita. Nuqtah fi qalbi, membuat hati kita mati, dan seterusnya, banyak sekali.
Kalau kaum muslimin ingin melihatnya, silahkan membaca kitab yang barusan saya sebutkan, Ad-Da'u wad-Dawa. Cuma di dalam kesempatan ini bagaimana solusi agar kita mempunyai pandangan yang benar? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau meminta kita agar mempunyai dua sikap, dua sifat. Al-khawfu war-raja'u. Al-khawfu takut, ar-raja'u harapan. Al-khawfu takut dari apa? Takut su'ul khatimah. Takut dosa kita belum diterima oleh Allah. Takut ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Takut sebenarnya kita masih berada di dalam kesesatan, kemaksiatan, kedurhakaan, kemurkaan Allah Ta'ala. Tetapi kita merasa sebaliknya. Kita merasa sebagai kekasih Allah, padahal hakikatnya kita itu adalah kekasih syaitan. Kita merasa sudah berada di jalan Allah, jalan yang diridhai. Hakikatnya dalam ilmu Allah kita masih berada di dalam kesesatan dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa jika seekor burung sampai kepada tujuannya dengan dua sayap, sayap kiri dan sayap kanan, maka seorang mukmin, seorang hamba Allah itu bisa sampai keridhaan Allah Ta'ala apabila mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah khauf, yang kedua adalah raja, yaitu pengharapan kepada rahmat Allah Ta'ala. Pada waktu yang sama dia itu takut jika dia dimurkai oleh Allah karena terus berada di dalam suatu kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hal itu, mari kita melihat hal-hal yang membinasakan yang seringkali kita mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun muhlikat," tiga perkara yang membinasakan. Pertama adalah syahhun muta'un, kekikiran yang diikuti pada harta kita sebagai pedagang, sebagai seseorang yang sudah diwajibkan zakat oleh Allah. Ada fidyah, ada nazar, ada fitrah yang tidak kita tunaikan, hanya faktor kekikiran. Itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membawaki kepada kebinasaan. Maka jika selama ini masih ada kewajiban agama yang terdapat dalam harta kita, haji bagi yang sudah mampu, zakat, harta benda dan sebagainya, mari tunaikan agar itu tidak membawaki kepada kebinasaan seperti sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam. Wa hawa mutba'un, hawa nafsu yang terus menerus diikuti. Agama meminta kita melakukan A, sedangkan hawa nafsu kita meminta agar melakukan sebaliknya. Mana yang akan kita ikuti? Orang yang kais, orang yang cerdas adalah menjadikan akalnya dan agama sebagai pemimpin, sedangkan nafsunya sebagai tawanan, bukan sebaliknya. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan adalah takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan takjub? Sebagai bentuk takjub adalah seseorang yang merasa aman-aman saja, padahal maksiatnya luar biasa banyak dan dia tidak pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takjub. Seseorang yang merasa amalannya sudah diterima oleh Allah padahal ibadat yang ia lakukan tidak sesuai dengan ketentuan rukun, syarat dan ketentuan yang lainnya. Dia tidak memahami mana rukun, mana sunat. Dalam fiqh mazhab Syafi'i disebutkan bahwa tidak sah salat seseorang apabila rukun salat masih dianggap sebagai sunat. Rukun masih dianggap sebagai sunat. Oleh karena demikian perlu kita mempelajari ilmu fiqih agar kita mengenal secara gamblang dan jelas mana itu rukun, mana itu sunat, mana itu hay'ah. Oleh karena demikian kata Imam Al-Ghazali, termasuk orang yang mughtarrin, tertipu, orang yang ujub adalah merasa ibadatnya sejak dia balik sampai hari ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadat yang dia lakukan
tidak mencukupi syarat, rukun, atau tidak khusyuk di dalamnya, mempunyai riya atau sum'ah di dalamnya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya beliau berkata bahwa al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amalan manusia itu bagaikan seonggok badan yang belum ada ruh. Ruhnya apa? Itulah keikhlasan. Tidak ada di dalamnya riya, tidak ada sum'ah, tidak mencari dan tidak mencuri pandangan manusia di dalam beribadat. Itulah namanya ikhlas dengan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian ma'asyiral muslimin, merasa aman daripada kemurkaan Allah hanya karena ketika ia melihat bahwa ia adalah keturunan daripada orang baik-baik. Orang tua kita alim ulama, kakek kita adalah aulia Tuhan, aulia Allah. Lalu kita tidak meniti jalan mereka, tidak meniti jalan ketaatan, sebaliknya meniti jalan kemaksiatan. Lalu kita menganggap bahwa kita akan selamat sebagaimana Allah menyelamatkan orang tua dan kakek kita yang salih dan salihah tersebut. Makanya Imam Bishr rahimallahu taala suatu ketika merupakan seorang ulama yang sangat kuat ibadatnya. Beliau pernah dipuji atas luar biasa ibadatnya itu. Lalu beliau menjawab, andai jika diukur dengan ibadat, maka sungguh iblis lebih banyak ibadat daripada saya. Karena iblis itu pernah menjadi gurunya malaikat. Kemudian beliau Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa tidak patut seseorang berbangga dengan keturunannya yang baik di atasnya. Orang tuanya salih, kakeknya aulia Allah dan sebagainya. Sedangkan dia tidak meniti jalan mereka. Karena Nabi Lut mempunyai istri. Nabi Lut adalah nabi, istrinya adalah musuh Allah Ta'ala. Nabi Nuh adalah nabi, anaknya Kan'an adalah orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena itu Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala juga menyatakan bahwa ada asnaful maghrurin. Dalam kitab yang lain asnaful mughtarrin, golongan-golongan orang yang tertipu. Di antaranya siapa? Itulah para alim ulama yang cuma berilmu tetapi tidak beramal. Atau kita pada hari ini yang mencari ilmu agama di mana-mana, fadilah ibadat kita tahu, fadilah salat sunat kita tahu, fadilah zikir kita tahu, fadilah selawat kita tahu, cara menghadiri salat Jumat kita tahu, tidak berduduk di luar, padahal andai kita masuk langsung ke masjid, ada fala i'tikaf di dalamnya. Keridhaan Allah selalu dicurahkan daripada kita duduk di luar menunggu azan, menunggu pelaksanaan salat Jumat dan sebagainya. Kita tahu semua itu, tapi kita mengabaikannya. Itu adalah mughtarrin. Kemudian selanjutnya adalah orang abid, ahli ibadah, tetapi ilmu tauhidnya belum sempurna, fardhu ainnya belum bisa, ilmu fikihnya yang fardhu ain, yang rukun tidak bisa dibedakan dengan yang sunat dan sebagainya. Ilmu tasawufnya pun belum lengkap, akhlaknya masih buruk dengan manusia, masih buruk dengan Allah. Di dalam ibadahnya belum benar-benar lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan dengan mughtarrin. Termasuk di dalamnya adalah orang yang dermawan, yang selama ini bersedekah, berinfak, berwakaf, tapi niatnya adalah sum'ah daria, mengharapkan pujian, sanjungan manusia. Maka di sana terdapat khilafiyah masalah riya. Apabila sebuah ibadat yang landasannya dibangun atas riya pertama sekali, itu qata', sepakat ulama tidak sah. Tetapi andai sebuah ibadat yang dilakukan karena Allah di tengahnya masuk riya, masuk sum'ah, keinginan untuk mencari perhatian manusia, ada perbedaan ulama di dalamnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak sah. Karena mengapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, murni, tidak menerima daripada ibadat hambanya kecuali yang suci saja. Sebagian ulama berkata bahwa tuqaddaru biqadariha, diukur menurut keikhlasannya. Kemudian ahli tasawuf, bukan tasawuf yang benar, tetapi adalah mutasawwif, orang-orang yang melihat, menampakkan perilaku tasawufnya, sedangkan di dalamnya itu tidak seperti zahirnya. Seorang ahli yang ingin mendalami lelaku batin, tetapi dia tidak paham ilmu tauhid yang benar, sehingga dia terjerumus kepada wihdatul wujud yang salah, yaitu yang menganggap ittihad wal hulul, adanya reinkarnasi Allah kepada makhluk.
yang ada di Indonesia, maaf, seperti Islam kejawen di Indonesia, kemudian istilah di Aceh itu salikul a'ma, salik buta, yang telah dibasmi oleh ulama-ulama besar Aceh dahulu, seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau yang dikenal dengan Syekh Kuala dalam kitabnya Tanbihul Masyi dan sebagainya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka sifat khauf ini perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa kita harus khawatir apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Cek kembali ibadat kita. Kita harus khawatir apakah ibadat kita selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Cek kepada rukun, syarat dan kaifiat yang telah dijelaskan, kita lakukan atau tidak. Maka ketika itu sudah ada, khauf itu sudah ada, maka kita sudah berat sebelah. Cara menyeimbangkannya seperti kata Nabi adalah harus ada ar-raja. Makna raja apa? Pengharapan atas rahmat Allah. Ibadat kita mengharap diterima. Taubat kita mengharap diterima. Dosa yang pernah kita taubat daripadanya, kita mengharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu adalah sifat ar-raja. Dalam sifat ar-raja ini ada mukhalifnya, dhidnya, lawannya, yaitu al-amani, angan-angan. Ini yang sangat sering menyelimuti pikiran manusia sehingga mereka salah kaprah di dalamnya. Ar-raja'u ma qaranahul amal wa ila fa'amaniyun. Yang dikatakan dengan raja adalah pengharapan yang disertai dengan amalan. Kalau bukan seperti itu, cuma harapan saja tetapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang ia harapkan, itu dikatakan dengan amani, angan-angan. Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami bahwa baru benar seseorang itu mengharap surga Allah setelah ia hidup seperti perilaku orang yang mengharap surga Allah Ta'ala. Baru benar harapannya itu untuk mencari keampunan Allah jika ia telah melakukan taubatan nasuha. Baru benar harapan seseorang itu ingin mati dalam kondisi husnul khatimah, mati di dalam ketaatan, mati bisa mengucapkan kalimah tauhid jika dia membiasakan hidup seperti ahli tauhid. Karena mengapa? Istiqra' ulama. Ulama telah meneliti dari zaman demi zaman, termasuk Imam Az-Zahabi rahimallahu taala Syiar Alamin Nubala, Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau menyatakan bahwa al-mar'u yamutu ala ma'asya alaihi. Sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah menjadi satu sunnatullah bahwa biasa orang itu meninggal bagaimana dia menjalani kehidupannya. Seseorang yang hidup dalam ketaatan, ketakwaan, insya Allah dia meninggal dalam ketaatan dan ketakwaan. Seseorang yang hidup dalam kemurkaan Allah Ta'ala, maksiat dia lakukan terus menerus, dia tidak pernah bersyukur atas iman yang Allah titipkan padanya, dia tidak pernah bersyukur dengan statusnya sebagai seseorang muslim, maka dia akan meninggal dalam kondisi tersebut. Demikian istiqra' para ulama, penelitian para alim ulama, sehingga mereka menulisnya di dalam berbagai kitab. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, periksa kembali bagaimana lelaku kita, bagaimana kita menjalani kehidupan untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan ku anfusakum wa ahlikum nara, menjauhi diri dan keluarga kita daripada api neraka? Sudahkah kita memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan salat? Padahal Nabi menyatakan bahwa murru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Umur anakmu 7 tahun, perintahkan mereka salat. Jangan perintahkan salat. Jangan perintahkan saja, bitahdidi, dengan sanksi, dengan punishment, dengan reward. Ada penghargaan apabila mereka melakukannya pada umur 7 tahun. Ada sanksi apabila meninggalkannya pada umur 7 tahun. Umur 10 tahun anak kita belum melakukan salat, wa kadzalika kullal ma'rufat wan nahyi 'anil munkarat. Demikian juga perintahkan mereka pada umur 7 tahun itu dengan berbagai kebaikan. Umur 7 tahun. Umur 10 tahun mereka belum salat, wadribuhum 'alaiha, disuruh memukulnya, tetapi darban ghaira mubarrah, tidak melukai dan tidak menimbulkan trauma di tangan. Berikan sanksi. Demikian juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka mari kita periksa ma'asyaral muslimin, kondisi anak-anak kita yang sudah balik. Apakah mereka salat atau tidak? Apakah mereka hari ini membuka aurat atau tidak? Apakah mereka itu digambarkan oleh Nabi sebagai mutasyabihat minar rijal, orang-orang yang menyerupai laki-laki, ar-rajulah minan nisa, perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki.
Apakah ada? Mukhannas, laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Apakah ada? Coba lihat masyarakat muslimin di kota kita, Aceh Utara, Luk, Semoy, dan hampir umum seluruh Aceh. Satu syariat kita menyatakan bahwa di dalam kitab Iktiraf Anis Saghair, An Iktiraf Al-Kabair, disebutkan di sana bahwa sesungguhnya membuka aurat, pakaian di atas lutut bagi laki-laki, aurat laki-laki antara pusar dengan lutut, itu kalau dinampakkan pertama sekali itu adalah dosa kecil, selanjutnya menjadi dosa besar. Itu terjadi secara menyeluruh sekarang di berbagai tempat. Padahal itu adalah syariat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga. Dan berbagai pemandangan-pemandangan negatif lainnya. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin, secara individu dan secara masyarakat, kita sebagai orang yang diberikan wewenang oleh Allah di berbagai institusi kita, di berbagai dinas kita, di berbagai kekuasaan otoritas kita, mari kita memeriksa kembali agar hidup kita benar-benar sesuai dengan harapan yang benar. Yaitu ar-raja ma qaranahul amal wa illa fa'maniyut. Harapan yang benar adalah harapan kepada rahmat Allah, keampunan Allah, keridhaan Allah apabila kita menyertainya dengan perbuatan. Semoga apa yang khatib sampaikan menjadi pelajaran terutama bagi diri saya sendiri, selanjutnya bagi ma'asyiral muslimin sekalian. Alhamdulillah.